Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk anak-anakku sekalian. Bagaimana kabarnya? Semoga kalian sehat selalu dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Di video pembelajaran kita kali ini, kita bertemu kembali dalam mata pelajaran IPA. Kita akan membahas tentang materi usaha. Namun sebelum lebih lanjut, silakan anak-anakku menyimak video berikut. Nah, dari video tersebut, kita bisa melihat bahwa ada beberapa orang yang mendorong mobil agar berpindah tempat. Sebagaimana yang kita ketahui, bahwa benda yang bergerak atau berpindah tempat disebabkan oleh adanya gaya. Suatu gaya yang dilakukan pada sebuah benda dan menyebabkan benda tersebut bergerak, itulah yang disebut dengan usaha. Jadi bisa dikatakan bahwa usaha adalah gaya yang bekerja pada sebuah benda sehingga menyebabkan benda tersebut berpindah sepanjang garis lurus dan searah dengan arah gaya. Semakin besar gaya yang diberikan pada benda, semakin besar pula usaha yang dihasilkan. Semakin besar perpindahan benda, semakin besar pula usaha yang dihasilkan. Nah, berdasarkan pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa besarnya usaha ditentukan oleh besarnya gaya yang diberikan pada benda dan besar perpindahannya. Adapun rumus usaha yaitu W adalah F kali S, di mana W adalah usaha dengan satuan joule. Kemudian F adalah gaya dengan satuan Newton. Dan S adalah perpindahan dengan satuan meter. Nah, sebagai contoh, Andi mendorong meja dengan gaya 90 Newton sehingga berpindah sejauh 4 meter. Nah, berapakah usaha yang dilakukan oleh Andi? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, terlebih dahulu kita menuliskan diketahui. Jadi diketahui tadi pada soal adalah gaya. Gaya sebesar 90 Newton. Kemudian perpindahan sebesar 4 meter. Nah, yang ditanyakan adalah usaha yang dilakukan. Nah, penyelesaiannya adalah W sama dengan F dikali dengan S. Jadi tinggal dikalikan F-nya 90, S-nya dengan 4. Yang menghasilkan 360 joule. Nah, sehingga usaha yang dilakukan oleh Andi adalah sebesar 360 joule. Nah, berdasarkan contoh tersebut, bagaimanakah dengan laju energi yang dikeluarkan oleh Andi? Laju energi atau daya adalah besar energi yang dipergunakan dalam setiap detik, sehingga dapat ditentukan dengan cara membagi besar usaha dengan selang waktunya. Dan dapat dituliskan seperti berikut. Oke, adapun rumus daya bisa dituliskan seperti ini. P sama dengan W dibagi dengan T, di mana P itu adalah daya atau laju energi dengan satuan watt. Kemudian W tadi usaha dengan satuan joule, dan T adalah waktu dengan satuan sekon atau detik. Masih ada hubungan dengan contoh yang pertama tadi. Jadi ini contoh untuk daya. Jadi Andi mendorong meja dengan usaha sebesar 360 joule dalam waktu 10 sekon. Berapakah daya yang dikeluarkan Andi untuk mendorong meja tersebut? Sama seperti cara yang pertama tadi, yaitu kita menuliskan diketahui. Nah, dari soal tadi diketahui bahwa usaha sama dengan 360 joule. Kemudian waktu adalah 10 sekon. Nah, pertanyaannya adalah berapakah besar daya yang dikeluarkan oleh Andi untuk mendorong meja tersebut? Jadi yang dicari adalah P. Penyelesaiannya adalah P sama dengan W dibagi dengan T. W 360 dibagi dengan 10. Sehingga menghasilkan 36 watt. Nah, jadi daya yang dikeluarkan oleh Andi untuk mendorong meja tersebut sebesar 36 watt.
Bagaimana anak-anakku? Semoga kalian bisa memahami konsep tentang usaha tadi. Nah, untuk lebih jelasnya, silakan anak-anakku mengerjakan tugas berikut. Oke, baik, untuk hari ini cukup sekian. Semoga apa yang kita pelajari ada manfaatnya. Sebelum menutup pembelajaran, perlu Ibu tegaskan kembali bahwa sekarang masih masa pandemi COVID-19. Ibu harapkan agar anak-anakku tetap menjaga stamina, tetap mematuhi protokol kesehatan dengan tetap di rumah, jaga jarak, memakai masker, rajin cuci tangan, serta selalu berdoa semoga pandemi ini segera berakhir. Amin ya rabbal alamin. Ibu akhiri video pembelajaran kita kali ini dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.